Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnaini News TV sekarang sore ini berada di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Desa Persiapan Jangki Jawa. Ujung selatan daripada Kota Praia, kita menemui seorang anak muda inspirator. Randy namanya. Baru 3 tahun lulus dari SMK. Menariknya kita menemui beliau ini karena beliau banyak memiliki prestasi di bidang digital, yaitu sebagai videographer. Bagaimana saudaraku? Ya, Selamat sore. selamat sore. Silakan sapa Isnaini News TV channel. Halo, Isnaini News Channel, Jejak Isnaini. Oke. Ini kan banyak anak muda ya. Seumuran Side tentu jarang kita temukan untuk seumuran ini. Coba bisa diceritakan Side sekolah di mana, lalu kiprah apa saja setelah sekolah itu yang Side lakoni. Ya, jadi dari SMP saya sekolah di SMP 2 Praia Barat namanya, letaknya di Desa Mangkung, dan lanjut ke SMK di Tampar Ampar di SMK 1 Praia. SMK 1 Praia, oke. Jurusan apa? Jurusan akomodasi perhotelan. Akomodasi perhotelan, oke. Terus spesifikasi skill ilmu yang Side rasakan dapat di SMK itu apa? Banyak sekali. Yang Tapi, paling khusus apa? Iya, di bidang perhotelan, tapi di lain di bidang perhotelan saya lebih fokus ke bidang videografi. Videografi. Iya. Oke, apa itu videografi? Videografi itu kayak sejenis profesi jadi lebih kasarnya tukang video. Oke, Gitu. itu maksudnya Side privat kursus atau apa? Iya, saya mengikuti kelas videografi di nama gurunya Putra Usa dari Bandung kalau tidak salah. Oke. Dan saya mengikuti kelas beliau dan saya menemukan banyak sekali motivasi tentang videografi ini. Kreativitas di Iya. bidang itu. Oke. Apakah kemudian setelah itu apa yang Side rasakan setelah mendapat skill khusus seperti itu? Praktik-praktik di masyarakat, di lapangan itu apa? Iya, tentunya kita belajar videografi tentunya banyak sekali tantangan. Mulai dari kita diusir awal-awal. Nanti dulu diusir. Iya. Ceritanya gimana Iya, itu? jadi kita lagi belajar videografi nih di Kota Praia. Terus kita lagi ngesut ini. Terus ada warga yang kayak, "Woi, ngapain kayak gitu?" Oh gitu. Iya, Dikirain mau ada penggusuran kan. Saya ngesut waktu kayak itu gini. momentum lah orang Saya sedang rame-rame iya, gitu. cuman belajar kayak gini ya, biasa-biasa di bawah gedung. Jadinya terus ada warga ya kayak, "Woi, kenapa kamu kayak gitu?" Gitu. Pergi kayak gitu. Jadinya diusir. Tapi itu sebuah motivasi bagi saya yang artinya penting. dikirain disalahgunakan Iya, mungkin kirain ya. disalahgunakan. Itu katakanlah pengalaman unik. Oke, masuk ke ini. Ada ndak sempat terpikir bahwa skill itu ada hubungannya dengan daerah wisata Lombok Tengah ini? Apakah itu terpikir di Side sebagai salah satu motivasi untuk itu? Iya, tentunya terpikir karena di daerah kita daerah pariwisata dan kebetulan juga jurusan saya itu berkaitan dengan pariwisata, jadi saya lebih tertarik menjadi tukang videographer. Videographer. Ya. Oh ya. Kemudian apa faktanya? Ada ndak Side pernah ngikuti kegiatan wisata itu? Ada. Jadinya saya terlibat atau saya gabung di beberapa travel. Contohnya On the Way Lombok, punya kakak saya, dan saya tergabung dalam travel itu. Saya bagian dokumentasi. Jadinya kalau ada tamu luar yang datang ke Lombok, saya jadi bagian dokumentasi yang bakalan ngedokumentasi perjalanannya selama di Lombok. Artinya jasa travel itu memberikan jasa paket video gitu. Iya. Bentuk outputnya seperti apa? Nanti sudah selesai shoot perjalanan, nanti barangnya seperti apa itu diserahkan? Iya, jadinya yang diserahkan itu yang sudah jadi, yang sudah diedit. Sudah diedit. Ya, baik
berupa foto atau enggak video, ntar dikirimin, dikumpulin jadi satu, diupload di Google Drive dan dikasih ke tamu. Oh gitu. Iya. Nah artinya terus selama sudah praktik itu apa anunya? Ada kepuasan misalnya? Tentunya puas sekali. Mm-mm. Kepuasannya Diukur dengan banyak. apa Iya. kepuasan itu? Misalnya dipanggil Yang lagi atau iya apa? tentunya dipanggil lagi dan tentunya banyak relasi dari luar. Oh Iya. gitu. Dari relasi dari luar itu misalkan kita bawa tamu nih. Terus tamu hari ini bisa saja dia cerita ke ini, ke Kamu yang lain. teman-temannya, iya ke teman-temannya yang lain yang bakalan liburan ke Lombok. Jadinya Oke. gitu Oke, tadi kan Side promosi. dapat job dari travel, jasa Iya. travel. Semenjak Side ikut melayani itu, ada ndak mantan-mantan tamu yang itu yang hubungi langsung Side? Ada. Terus gimana itu? Bukan sekali dua kali tamu itu menghubungi, bahkan Secara pribadi gitu ya? iya, ada yang ngajak langsung, ayo kerja, ayo ikut kerja sama kita gitu. Oh Misalkan gitu. dari kayak bank 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 Mandiri, iya, Bank Mandiri. Oke. Terus banyak lagi yang ngajak, kayak dia ngajak, ayo ikut gabung bareng kita jadi bagian dokumentasi gitu di Oke. kantornya. Oke, sampai di sudut bos. Salah satunya juga mungkin. Saya pernah mendengar sih deh. Pernah juga diminta oleh beberapa lembaga untuk menjadi dokumentasi. Salah satunya pernah saya mendengar Basnas pernah meminta SIDE sebagai jasa food dokumentasinya. Gimana ceritanya itu? Bahkan sempat diajak juga menjadi apa namanya pegawai di situ untuk bidang dokumentasi. Itu bagaimana ceritanya? Iya, awal mulanya dilihat video hasil dari saya, terus kayak coba-coba diajaklah ke Sumbawa waktu itu, diajak ke Sumbawa jadi bagian dokumentasi, terus mungkin lama kelamaan diajaklah gabung jadi ini dokumentasi konten kreatornya Basnas Provinsi Terus waktu Sida itu. gimana? Yang Menjadi Sida memilih kenapa tidak diambil sebagai, kan anak muda kalau ditawarkan gitu rata-rata gitu. Sida kok nggak ambil gitu loh. kebetulan saya lebih memilih buat jadi freelance videografi. Oh freelance ya. Jadinya bukan terfokus dalam bidang itu. Saya cuma butuh relasi yang banyak untuk upgrade skill diri saya. Upgrade Gitu. skill ya. Iya. Oke, clear. Oke, saya masuk ke kehidupan Sida gitu ya. Oke, itu bagus. Nah, sekarang saya mau tanya, Sida di sini nih kok saya lihat nyaman sekali. Ketika banyak pemuda yang ingin hidup di tempat keramaian, di tempat pusat-pusat kota, itu gimana ceritanya kok Sida senang sekali saya lihat di sini? Menurut saya lebih senang hidup di hutan. Hutan. Iya, Oh jadinya ya. saya tergabung dalam organisasi namanya Portir Indonesia Internasional. Wah, gimana? Iya, Gimana jadinya ceritanya dia tuh? kayak lebih ke penghijauan, kayak nanam Penghijauan. pohon gitu. Oh, Saya artinya ikut lebih ke ini, lingkungan gitu ya ya. ke lingkungan. Oh iya, ini Jadinya kayak oksigennya bagus sekali ya. oksigennya bagus banget Oh gitu. daripada ketimbang di peraya. Oh gitu. Jadi ini Iya. memang Sida pemuda yang unik saya lihat ini. Sudah mau hidup di hutan gitu ya. Terus tadi banyak sekali anehnya. Oke. Apa gitu sebagai Sida anak muda, kan banyak anak muda yang lain. Apa perspektif Sida tentang anak muda yang seumur situ? Kan ada resistensi. Seperti sekarang ini anak muda terancam oleh kenakalan remaja, narkoba dan apa anunya Sida itu? Tentunya kita bakalan dapat kayak kita nggak dapat masalah kayak yang bertambahnya usia kan. Terus bagaimana caranya kita buat keluar dari zona nyamannya anak muda dan mulai explore diri untuk upgrade skill atau mencari relasi yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Bermanfaat ya. Iya. Oke. Jadi bagaimana Sida di lingkungan ini? Menurut apa kiprah Sida di sosial ini? Apakah tentu tidak mungkin Sida cukup hanya karena tadi lingkungan, tentu pasti ada lingkungan sosial. Cukup nyamankah Sida dengan lingkungan sosial yang ada? Misalnya bergaul dengan kehidupan remaja di sekitar sini, bergaul dengan kehidupan tentu adat dan sebagainya, gimana? Iya, tentunya di sini perbedaan di selatan sama yang di kota, di pelosok sama yang di kota. Kalau di sini anak-anak muda atau
orang tua, semua masyarakat di sini, kita kayak gontong royong. Jadinya kita ndak harus ngeluarin duit buat bayar-bayar, kayak misalkan kita mau bangun rumah, terus kita ndak harus ngeluarin duit, kita bisa kerjasama atau ndak gotong royong. Itu peninggalan dari buyut-buyut. Jadi Side berada di kehidupan sosial itu ya. Jadi Side masih ingin menjadi bagian dari kekuatan sosial yang namanya gotong royong ya. Luar biasa ini anak muda yang super ya. Oke, lanjut ke harapan Side ke depan. Apa yang harapan Side ke depan? Saya lihat Side punya adik, punya ibu. Oh ya, mohon maaf. Ayahnya gimana? Udah meninggal. Sudah meninggal ya? Ada adik berapa? Ada adik 1. Sedang sekolah di mana? Sedang sekolah di SMP. SMP terdekat. Iya. Oke. Side kan enggak kuliah ya? Iya, enggak memilih kuliah. Oke, terus kalau Side harapannya pada adiknya gimana? Tentunya lebih kayak pengalamannya harus lebih baik dari Side lah ya. Dari... Oke, ya. Mantap. Terus ibu gimana? Ibu kerja di aman-aman saja lah ya. Warung, buka warung ya. Buka warung kecil-kecilan. Oke, terakhir. Apa yang mau dipesankan sama anak-anak muda agar hidupnya jangan galau lah. Kan biasanya anak muda itu selalu disematkan kata galau. Nah, untuk Side ini apa mau dipesankan sama anak-anak muda agar hidupnya kuat sebagai menghadapi gelombang kehidupan gimana? Iya, tentunya untuk anak-anak muda, jadilah anak muda yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah pemuda yang bermanfaat. Oke, tadi kita sudah ngobrol dengan pemuda super, ya. Yakinlah bahwa anak muda adalah generasi untuk masa depan. The youth is agent of change. Maka sebagai anak muda, marilah kita bekali diri dengan kemampuan-kemampuan yang dapat menjamin hidup kita di masa depan. Is9 News melaporkan dari Dusun Tojang, Jangki Jawa, Desa Mangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.